Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sini akan melanjutkan video keempat, yaitu tentang evaluasi koleksi. Baiklah, pada poin A yaitu tujuan evaluasi koleksi. Evaluasi koleksi bertujuan menilai mutu, kelengkapan, kesesuaian, dan kekuatan, serta kelemahan koleksi agar sesuai tujuan perpustakaan. Evans membagi tujuan evaluasi menjadi alasan internal, yaitu untuk pengembangan koleksi, anggaran, dan perbaikan program, serta alasan eksternalnya yaitu untuk kebutuhan lembaga, akreditasi, pendanaan, dan kerjasama. Metode evaluasinya meliputi statistik koleksi, cek standar atau bibliografi, pendapatan, pemakaian, dan pemeriksaan langsung serta penerapan standar. Selanjutnya poin B yaitu metode evaluasi koleksi. Yang pertama, metode impresionistis atau kesan, yaitu sebagai evaluator menganjurkan pemeriksaan koleksi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan perpustakaan, mempersipkan laporan subjektif beserta kesan-kesan terhadap nilai koleksi dan atau terhadap masalah-masalahnya. Sebaliknya, masalahnya harus memperbaiki kualitas seperti kedalaman koleksi, kegunaan yang berkaitan dengan kurikulum, dan riset, ketidakcakupan yang dikenali dengan spesifik dan kekuatan koleksi. Selanjutnya, ada metode checklist, yaitu metode dengan menggunakan daftar pencocokan atau checklist merupakan cara lama yang telah digunakan oleh para pelaku evaluasi. Metode ini dapat digunakan dalam berbagai tujuan, baik dengan satu metode ini saja maupun dikombinasikan dengan teknik-teknik lainnya yang biasa menghasilkan data numerik. Selanjutnya, metode perbandingan data statistik, yaitu metode kuantitatif, atau salah satu contohnya metode statistik. Pengevaluasian koleksi bahan pustaka dipakai berdasarkan asumsi eh, bahwa kuantitas buku yang cukup merupakan suatu indikator validnya kualitas buku. Contohnya, metode ini mengumpulkan statistik jumlah volume dalam koleksi dan bagian-bagiannya. Jumlah biaya untuk perolehan bahan pustaka. Hubungan ini terdapat ukuran koleksi atau terdapat total anggaran lembaga dan data yang lain sejenisnya. Eh, dan yang keempat yaitu ada metode penggunaan, di mana metode penggunaan ini adalah mengkaji pola pengukuran koleksi sebagai sarana untuk mengevaluasi koleksi semakin populer. Ada dua asumsi dasar dalam kajian penggunaan ini. Yang pertama ada kecakupan koleksi bahan pustaka terkait langsung dengan pemanfaatan oleh penggunanya, dan yang kedua statistik sirkulasi dapat memberikan gambaran yang representatif tentang penggunaan koleksi di perpustakaan tersebut. Dan yang kelima ada penilaian pakar. Metode ini tergantung pada keahlian seorang untuk melakukan penilaian dan penguasaan terhadap subjek dan dinilai. Yang dinilai dalam metode ini pemeriksaan terhadap koleksi dalam berhubungan dengan kebijakan dan tujuan perpustakaan dan seberapa baiknya koleksi itu memenuhi tujuan perpustakaan. Prosesnya bisa memerlukan peninjauan terhadap seluruh koleksi menggunakan daftar penggerakan atau bisa hanya terbatas pada suatu subjek. Itu yang sering terjadi, tetapi juga mencakup berbagai subjek tergantung pada penguasaan pakar tersebut terhadap subjek yang dievaluasinya. Yang keenam ada meminta pendapat pemustaka, yaitu survei yang untuk mendapatkan data perspensif pengguna pengguna tentang kecukupan koleksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu data yang sangat berguna dalam program evaluasi koleksi. Hanya perlu dipergunakan keobjektifan dari penggunaan dalam menilai kecakupan koleksi dan dalam memenuhi kebutuhannya. Dan jangan sampai ketidaktahuan pengguna dalam mencari informasi di perpustakaan mengakibatkan penilaian kurangnya koleksi untuk memenuhi kebutuhan akan informasinya.
Dan yang ketujuh yaitu menganalisis statistik pinjam antar perpustakaan. Bila perpustaka sebuah perpustakaan banyak menggunakan perpustakaan lain, bisa jadi ada masalah dengan koleksi perpustakaan itu. Namun, bisa juga ada hal lain untuk menyebabkan perpustakanya lebih suka menggunakan perpustakaan lain. Misalnya petugas di perpustakaan lah, misalnya petugas di perpustakaan lain itu lebih ramah, eh, pelayanannya lebih baik, dan keadaan perpustakaannya lebih nyaman, lebih mudah dan cepat menemukan buku di rak, serta lebih dekat dari rumah atau dari kantornya, dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan yaitu melakukan kajian penggunaan di tempat atau di ruang baca, melengkapi data yang diperoleh pada kajian sirkulasi, kajian terhadap buku dan jurnal yang dibaca di tempat atau ruang perlu dilakukan. Kajian dapat dilakukan dengan menghitung buku dan jurnal yang ada di meja baca setelah dibaca pemustaka dalam kurung waktu tertentu. Idealnya, buku dan jurnal yang telah dibaca tersebut dihitung seluruhnya sepanjang tahun. Namun pelaksanaan perhitungan itu akan menghabiskan waktu dan tenaga pemustaka. Oleh karena itu, perhitungan dilakukan dengan mengambil contoh pada waktu-waktu tertentu dan sepanjang kurun waktu tertentu pula. Misalnya, pengambilannya contoh akan dilakukan untuk kurun waktu 3 bulan dalam 1 minggu. Pengambilan contoh dilakukan selama 3 hari serta pencatatan dilakukan setiap 2 jam. Yang kesembilan ada memeriksa ketersediaan koleksi DIRA. Pustakawan perlu melakukan pengumpulan data mengenai ketersediaan koleksi DIRA pada kurun waktu tertentu. Pengumpulannya data ini untuk mengetahui seberapa tinggi bahan pustaka yang yang dicari per pemustaka DIRA koleksi. Lalu bila presentasi menemui penemuannya tinggi, bisa berarti bahwa koleksi sudah sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Bila presentasi ketersediaan bahan pustaka yang digerai tinggi, ada dua kemungkinan. Yang pertama, bahan pustaka itu dimiliki oleh perpustakaan, tetapi sedang dipinjam atau dibaca oleh pengguna lain. Artinya perpustakaan perlu menambah duplikat bahan baca itu. Kedua, bahan pustaka yang dicari memang tidak ada dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Artinya, bila sesuai dengan kajian pengembangan koleksi, maka bahan perpustakaan itu harus diadakan pengadaan. Dan yang terakhir adalah evaluasi terbitan berseri atau berkala. Untuk mengevaluasi terbitan berkala, selain menggunakan metode yang telah disebutkan di atas, lalu yang berlaku umum, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Me- Perbedaan disebabkan oleh sifat terbitan yang berbeda dan jenis-jenis bahan pustaka lain. Proses evaluasi pada terbitan berseri mencakup yang pertama, apakah ada melanjutkan atau menghentikan langganan terhadap sebuah judul terbitan tersebut. Ter- yang dimaksud adalah terbitan berseri. Dan yang kedua, apakah ada menambah langganan sebuah judul terbitan berseri yang belum dimiliki. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan evaluasi koleksi. Perencanaan evaluasi koleksi harus berlandasan tujuan perpustakaan dan kebijakan pengembangan koleksi. Tujuannya, cakupan dan kedalaman koleksi menjadi standar penilaian. Evaluasi perlu direncanakan dengan matang agar waktu, tenaga, dan biaya tidak banyak terbuang. Dan selanjutnya ada langkah perencanaan yang meliputi yang pertama, rumuskan tujuan penelitian dan hipotesa yang akan diuji. Yang kedua, menentukan data apa yang akan dikumpulkan dan metode pengumpulan yang akan digunakan. Yang ketiga, memilih sampel yang akan diteliti dari koleksi atau pemustaka. Yang keempat, menetapkan cara pengumpulan dan analisis data sebelum melangkah. Yang kelima, menentukan penyajian dan penggunaan hasil, yaitu digunakan dan disebarluaskan. Tentukan untuk siapa untuk siapa hasil-hasil penelitiannya, pustakawan atau koordinator pengembangan koleksi, kepala perpustakaan, badan akreditasi, dan lain sebagainya. Dan yang keenam,
yaitu mendokumentasikan proses agar studi tersebut dapat dikaji ulang atau ditiru kemudian hari, baik di perpustakaan yang sama maupun perpustakaan yang berbeda. Yang ketujuh, mempertimbangkan perbandingan dengan perpustakaan lain. Dalam rangka kerjasama dan pengembangan koleksi patokan, ukuran dan istilah-istilah sebaiknya diseragamkan agar data dan hasil penelitian dapat dibandingkan. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah membuat perkiraan biaya. Sebagian besar metode memakan banyak waktu, maka dalam perencanaan harus ada pula perkiraan berapa banyak waktu yang diperlukan, dan berapa biaya keseluruhan dan biaya persatuan serta biaya-biaya yang tak terduga lainnya. Poin yang terakhir adalah teknik pengukuran evaluasi koleksi. Teknik pengukuran dan evaluasi koleksi dilakukan dua fokus utama, yaitu menilai langsung koleksi dan menilai kebutuhan pemakaian. Penilaian koleksi dilakukan dengan checklist standar, yaitu dengan dengan cara membandingkan koleksi dengan daftar standar untuk melihat kelengkapan. Pemeriksaan RA, yaitu pakar menilai langsung kualitas, cakupan, dan kondisi koleksi. Dan yang ketiga ada statistik perbandingan, yaitu membandingkan ukuran koleksi, pertumbuhan, anggaran, dan duplikasi dengan perpustakaan lain. Dan yang terakhir adalah menggunakan standar resmi. Itu evaluasi berdasarkan standar akreditasi organisasi profesional. Penilaian pemakaian dilakukan melalui analisis sirkulasi, yaitu mengetahui bahan sering atau kurang dipakai, pola penggunaan dan kebutuhan pemustaka. Dan yang kedua ada pengguna di tempat. Yang ketiga ada survei pemakaian, yaitu mengumpulkan pendapat pengguna untuk menilai kepuasan dan kebutuhan informasi. Eh, dan selanjutnya ada permintaan pinjaman antar perpustakaan. Dan yang terakhir ada analisis sitiran. Teknik tambahan seperti analisis pertumbuhan, studi tumpang tindih, tes ketersediaan dokumen, survei pemakaian dan non-pemakaian, serta konspektus digunakan untuk memperkuat hasil evaluasi. Baik, kesimpulan pada bab ini adalah evaluasi koleksi dilakukan untuk menilai mutu, kesesuaian dan kekuatan dan kelemahan koleksi agar sesuai dengan tujuan perpustakaan. Evaluasi dilakukan menggunakan berbagai metode seperti statistik, daftar standar, pendapat pemakai, dan pemeriksa langsung. Prosesnya harus direncanakan dengan jelas, mulai dari tujuan, data, metode, sampel, hingga penyajian hasil. Berbagai teknik pengukuran baik yang berfokus pada koleksi maupun pada pemakaian digunakan untuk memastikan koleksi tetap relevan, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Baik, hanya itu video presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.